Shalom, kita bertemu kembali dalam renungan kehidupan untuk kita hari ini dengan satu topik berbicara tentang mengenal Allah yang benar. Mengenal Allah yang benar, yang terambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat 3 dan juga Ulangan pasal 5 ayat yang ke-7. Di situ di dalam firman Tuhan dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, jika kita bandingkan juga di dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat 6 sampai yang ke-7, di situ dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, saudara, perintah ini merupakan perintah Tuhan yang diberikan langsung kepada Musa di Gunung Sinai dalam bentuk hukum yang tertulis dalam 2 loh batu yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Nah, hukum pertama dari ke-10 firman ini menjadi dasar dari seluruh ajaran iman Israel, khususnya saat mereka masuk ke tanah Kanaan yang dihuni oleh bangsa-bangsa yang politeisme. Dan yang difirmankan Allah kepada bangsa Israel ini merupakan perintah yang tegas. Karena pada kenyataannya pada saat itu, bahkan sekarang pun kita melihat, saudara, banyak bangsa-bangsa atau manusia di dunia ini mempunyai dan menyembah banyak Allah dan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan hal itu. Mari kita melihat apa kata Alkitab tentang hal itu. Ya. Jika kita melihat bahwa memang semua agama atau kepercayaan yang ada di dunia ini mengakui dan menyembah Allah dan juga mengakui bahwa surga itu ada. Dan itu menjadi sebuah pengharapan hidup setelah dunia ini berakhir atau setelah manusia mengalami kematian. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Allah yang diberitakan dalam Alkitab sama dengan semuanya itu? Ya, Allah-Allah yang disembah oleh atau Tuhan-Tuhan yang disembah atau yang ada diakui atau disembah oleh seluruh manusia di dunia ini. Apakah sama Allah itu yang diberitakan dengan Alkitab dengan hal itu? Firman Tuhan dalam 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6 berkata, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Ini saudara yang perlu kita garis bawahi bahwa namun dikatakan dalam firman Tuhan itu bagi kita hanya ada satu Allah saja. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi bagi iman Kristen, bagi kita orang percaya, yang sesuai dengan diajarkan oleh Alkitab, bahwa hanya ada satu Allah yang kita percaya, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan dikatakan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Dan yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dialah kita hidup. Perhatikan di sini saudara bahwa dikatakan ada banyak Allah atau ilah, ya, dan ada banyak Tuhan di bumi dan di surga ini. Di sini Tuhannya kecil ya. Tetapi kita hanya ada dan percaya satu Allah saja, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi
dan yang kuasanya itu nyata dalam sejarah umatnya melalui perbuatan ajaib yang dikerjakannya. Dan dikatakan hanya ada satu Tuhan, yaitulah Tuhan Allah yang mengutus Yesus Kristus, yang melaluinya kita diselamatkan. Dan hal ini ditegaskan dalam poin yang kedua. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, saudara, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan di dalam Yesaya 45 ayat 5 sampai ke 7 juga dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Nah, aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Jadi akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Nah, jika kita perhatikan kata dengan huruf besar Tuhan di sini, saudara, itu menuju kepada nama Allah bangsa Israel, yaitu Yahweh, yang dikatakan dalam Ulangan 32 ayat 39, juga di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6, 1 Timotius 2 ayat 5. Nah, kita akan melihat di dalam Alkitab hakikat Allah yang benar itu seperti apa, saudara. Nah, hakikat Allah yang benar menurut Alkitab itu yang pertama adalah Allah yang benar itu adalah pencipta langit dan bumi. Nah, sekalipun banyak manusia mengakui dan menyembah Allah yang diakui Allah, ya, yang diakui sebagai Allah, ya. Tetapi Allah yang benar itu yang kita imani sebagai orang Kristen, orang percaya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan ini tidak bisa ditiru atau dibuat oleh Allah-Allah lain atau ilah-ilah lain. Di dalam Yesaya 45 ayat 18 juga dikatakan, saudara, bahwa sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan yang menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi hakikat Allah yang dipercayai oleh orang Kristen itu, dia menurut Alkitab itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, Allah yang benar itu adalah Allah yang maha hadir, ya. Kita bisa baca dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 12 dan di dalam ayat-ayat yang lain. Hakikat Allah itu adalah maha hadir, saudara. Artinya dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kehadiran Allah yang kita percayai itu, yang kita sembah itu, yang benar itu adalah dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, yang ketiga, Allah yang benar itu adalah Allah yang maha tahu. Ya. Dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 dan juga Mazmur 147 ayat 5. Artinya Allah maha tahu, saudara, adalah Allah itu melampaui akal dan pikiran manusia. Dia tahu segala sesuatu. Artinya, Allah itu tidak selalu masuk logika manusia. Justru karena dia tidak masuk logika manusia, maka disebut dia Allah. Jadi Allah itu yang benar itu adalah melampaui akal dan pikiran manusia. Dia tahu segala sesuatu. Kalau manusia itu terbatas dia mengetahui. Tapi Allah yang benar itu dia maha tahu. Allah yang benar itu juga, saudara, adalah Allah yang maha kuasa, ya. Ada beberapa di sini ayatnya dalam Mazmur 147 ayat 13 sampai 18, Yeremia 32 ayat 17, Matius 19 ayat 26, Lukas 1 ayat 37. Artinya adalah Allah itu berkuasa atas semua ciptaannya. Allah yang sanggup melakukan yang mustahil bagi manusia dan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Jadi oleh karena Allah itu maha kuasa, maka
Banyak kita sudah mengalami mujizat Tuhan. Banyak kita mengalami karya-karya Tuhan yang mustahil bagi kita, tetapi bagi Tuhan tidak. Hakikat yang berikutnya, saudara, yang kelima, Allah yang benar itu adalah Allah yang maha tinggi. Mazmur 2 ayat 4a. Di dalam Mazmur ini dikatakan bahwa Allah itu bersemayam di surga. Dan di dalam ayat 22 ayat 12a mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di langit yang tinggi. Dalam bahasa Ibrani tidak ada perbedaan langit dan surga, ya, sebab dalam bahasa itu hanya ada satu kata untuk kedua pengertian itu, yaitu syamayim, syamayim. Dikatakan dalam Mazmur 113 ayat 5, siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang maha tinggi. Dikatakan bahwa Allah bersemayam di surga itu menunjukkan hakikat atau ciri Allah yang maha tinggi, saudara. Artinya Allah memiliki kekuasaan yang mutlak atas segala kejadian di dunia ini. Bahwa ia raja segala raja bersemayam di atas singgasananya. Dengan nyata memerintah umatnya dan segala makhluk di bumi ini. Jadi hakikat Allah yang diungkapkan dalam kemahatinggiannya itu mengungkapkan karya Allah atas dunia ini, saudara. Di dalam Mazmur 2, karya Allah itu ditunjukkan pada keselamatan bangsa Israel. Kemahatinggiannya dipakai untuk menyatakan kasihnya kepada umatnya. Allah menggunakan juga kemahatinggiannya itu untuk mengasihi umatnya lebih jelas. Dan itu tampak dalam perjanjian baru, ya, di mana Kristus yang maha tinggi itu telah menghampakan dirinya menjadi sama dengan manusia demi keselamatan manusia. Filipi 2 ayat 6-11. Jadi Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. 2 Korintus 5 ayat 19. Itulah sebabnya ketika Kristus dilahirkan, para malaikat memuji kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Yang berikutnya, saudara, hakikat Allah yang benar itu menurut Alkitab adalah Allah yang benar adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal. Di dalam Kejadian 21 ayat 33 disebutkan bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal. Di dalam Alkitab pengertian kekal itu menuju kepada waktu yang panjang. Sejak dahulu hingga kini dan sampai selama-lamanya. Contohnya dalam Kejadian 9 ayat 16 disebutkan bahwa Allah akan mengingat perjanjiannya yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Kata kekal di sini menuju ke depan, waktu yang tiada akhirnya selama-lamanya. Oleh karena itu, maka Yesaya 46 ayat 6 disebutkan bahwa Tuhan atau Allah yang terdahulu dan yang terkemudian, dan bahwa tiada Allah kecuali Tuhan. Dan di Wahyu 1 ayat 8 disebutkan juga bahwa Allah adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi kehadiran Allah yang disebutkan sejak dahulu kala adalah satu kehadiran yang aktif, saudara. Yaitu kehadiran dalam firman dan karyanya sebagai sekutu umatnya. Jadi Allah yang benar itu adalah Allah yang kekal. Allah yang tiada berakhir, tidak ada awal dan akhir. Maka dikatakan Allah adalah Alfa dan Omega. Jadi saudara, Allah adalah kekal diungkapkan di dalam firman dan karyanya. Hal ini jelas ya di dalam pengungkapan dalam Ulangan 33 ayat 27. Yaitu bahwa Allah yang abadi adalah tempat perlindungan Israel. Dan bahwa di bawah Israel ada lengan-lengan yang kekal, yang mengusir musuh dari depan Israel. Dalam PB, Perjanjian Baru, hakikat Allah yang mengungkapkan kekekalannya itu dihubungkan dengan karyanya yang ditujukan kepada umatnya. Contohnya ya dalam 1 Korintus 2 ayat 7, di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa ia memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia,
yang sebelum dunia dijadikan kekal, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Di dalam firman dan karya Tuhan Yesus tampak bagaimana Allah yang kekal itu. Oleh sebab itu, sebagai yang mengungkapkan yang kekal, Tuhan Yesus sendiri disebut tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 dan juga pasal 1 ayat 10. Jadi Tuhan Yesus juga itu yang mengungkapkan kekekalannya itu nampak ketika dikatakan bahwa Yesus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang berikutnya saudara, hakikat Allah yang benar itu juga adalah, Allah yang benar itu adalah yang tidak berubah. Ya, Allah yang tidak berubah. Yang dimasukkan Allah itu tidak berubah bukan berarti ia tidak bergerak, ya, seperti gunung atau batu yang mati. Tetapi Allah tetap sama, tidak berubah di dalam firman dan karyanya. Hal ini berhubungan erat dengan kesetiaannya terhadap umatnya yang percaya kepadanya. Jadi Allah yang tidak berubah di sini artinya Allah itu konsisten. Dan ini berhubungan erat dengan kesetiaan Allah itu terhadap umatnya yang percaya kepadanya. Yang berikutnya adalah hakikat Allah yang benar itu menurut Alkitab juga adalah Allah yang benar adalah Allah yang sempurna dan kudus. Ya, kita bisa melihat di dalam beberapa ayat di sini. 1 Samuel 2 ayat 2, Yosua 24 ayat 19, Yesaya 6 ayat 2, dan seterusnya. Allah yang sempurna dan kudus itu artinya dia dipisahkan dari segala dosa dan kuasa, serta karyanya itu sempurna, saudara. Karena itu kekudusan Allah ini menuntut kekudusan umatnya. Artinya umat Allah yang percaya juga harus hidup terpisah dari segala dosa dan mempersembahkan seluruh hidupnya yang kudus dan berkenan bagi Allah. Roma 12 ayat 1. Di situ dikatakan, persembahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kekudusan dan kesempurnaan Allah ini menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia. Dan juga menjadi jaminan bagi keselamatan kita orang percaya. Atau keselamatan umat. Nah, yang berikutnya saudara, hakikat Allah yang benar itu adalah, Allah yang benar itu adalah roh adanya. Tidak dapat dilihat. Ya. Firman Tuhan menyatakan bahwa Allah itu adalah roh adanya, tidak bisa dilihat manusia. Jadi Allah yang benar itu wujudnya adalah roh, bukan emas, bukan perak, bukan tembaga, bukan batu atau kayu yang dibentuk oleh tangan manusia. Bukan juga orang yang telah meninggal dan disembah sebagai Allah, dipercayai sebagai Allah. Dalam Keluaran 33 ayat 20, Allah memperingatkan Musa, saudara, bahwa Musa tidak akan tahan memandang wajah Allah. Karena Allah itu kudus, ya. Tadi kita sudah lihat sebelumnya. Hal itu disebabkan bukan karena tabiat Allah yang gaib, ya. Tetapi karena tidak ada orang yang melihat Allah itu dapat hidup karena kekudusan, kemuliaannya. Hal ini berkaitan juga dengan hakikatnya itu yang tadi ya, yang kudus, dan juga karya Allah sendiri menjadi sekutu umatnya. Tetapi ketika firman menjadi manusia dan kemudian berdiam di antara kita, Yohanes 1:14, maka sekarang manusia dapat melihat atau memandang Allah itu di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk menjadi jalan pendamaian Allah dan manusia, ya. Demikianlah yang tidak nampak menjadi tampak di dalam diri Tuhan Yesus untuk mendamaikan manusia dengan manusia berdosa, mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Jadi saudara, di dalam pribadi Yesus Kristus kita melihat segala sifat Allah itu, ya, sehingga kita bisa mempercayai Allah itu ada. Dan kita melihat kasih Allah yang luar biasa itu ada di dalam Yesus Kristus. Kekudusan kan sebagai semuanya. Kita bisa melihat bahkan sebagai jalan pendamaian, keselamatan itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Yang berikutnya saudara, hakikat Allah yang benar
Allah yang benar itu adalah Allah yang penuh kasih, belas kasihan, setia, dan adil. Kita bisa baca nanti dalam Mazmur 36 ayat 6 dan 7. Juga Yohanes 17 ayat 25, Roma 5 ayat 5 sampai 8, dan seterusnya. Kasih atau belas kasihan itu, saudara, kesetiaan, keadilan Allah ini berjalan sinergis ya, bersama-sama. Dan dikerjakan Allah dengan sempurna dalam kehidupan umatnya yang percaya. Jadi keadilan, kasih, kesetiaan Allah itu berjalan secara sinergis, bersama-sama. Hakikat Allah ini nyata dalam pengorbanan Yesus di kayu salib bagi umat manusia yang berdosa. Sehingga manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diampuni dan diselamatkan. Karena itu, saudara, mari kita mengenal Allah yang benar itu. Dengan perenungan yang sudah kita dengarkan tadi. Bahwa Allah yang luar biasa, yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita melalui pribadi Yesus Kristus, yang kita percayai sebagai jalan pendamaian, sebagai jalan keselamatan, satu-satunya jalan yang lurus, yang diutus Allah melalui firman-Nya menjadi manusia. Sehingga kita bisa masuk ke dalam keselamatan, menikmati nanti hidup yang kekal itu dalam pribadi Yesus Kristus. Ini penting bagi kita. Sehingga kita mampu hanya mempercayai, mengenal, dan menyembah kepada Allah yang benar di dalam pribadi Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini, perenungan kita. Adalah sungguh kebenaran ini memberkati kita dan membawa kita untuk semakin mengasihi, mengenal, bahkan juga menghidupi setiap kebenaran yang kita dengarkan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.